Station Pro 2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabarnya malam ini? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget Ashabul kembali menyapa kamu di ruang literasi, di mana kita akan membahas ya seputar literasi teman Pro 2 yang akan menjadi insight baru buat kita di malam ini. Dan teman Pro 2, malam ini aku nggak sendirian, tapi bersama salah satu narasumber yang kita hadirkan di RRI Bukit Tinggi, terkhusus di Pro 2, untuk bahas satu hal yang menarik banget teman Pro 2. Dan kamu juga bisa menyaksikan siaran ini tidak hanya melalui frekuensi 94,8 FM, tapi kamu juga bisa menyaksikan kita di live YouTube channel RRI Bukit Tinggi. Teman Pro 2, kalau dipikir-pikir, sekarang kita hidup di zaman yang semuanya serba cepat, teman-teman ya. Mau cari informasi, tinggal buka HP. Mau cari hiburan, tinggal scroll media sosial. Bahkan tanpa sadar, teman Pro 2, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam itu cuma buat lihat konten yang lewat di beranda. Betul nggak? Dan teman Pro 2, di tengah kebiasaan scrolling itu, ternyata masih ada anak-anak muda yang memilih meluangkan waktu buat baca buku, berdiskusi, dan juga bertukar pikiran lewat sebuah komunitas. Nah, teman Pro 2, sebenarnya ini masih relevan gak sih di zaman sekarang? Nanti bakal kita tanyakan langsung bersama narasumber yang kita hadirkan. Yang mana teman Pro 2, narasumber kita merupakan founder Bukit Tinggi Book Club, yang mana ini adalah komunitas literasi yang belum lama hadir di kota kita, kota Bukit Tinggi. Tapi sudah mulai mengajak anak muda nih teman Pro 2 untuk kembali dekat dengan buku. Kita sapa bersama narasumber kita pada hari ini, ada Rifna Hartini. Halo, assalamualaikum Rifna. Waalaikumsalam Bang Abul. Rifna, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Baik, ini panggilannya memang Rifna ya? Ya, Rifna panggilannya. Hartini boleh nggak? Rifna aja sepertinya. Rifna aja sepertinya, siap. Rifna, ini kalau boleh tahu, Rifna ini kesibukannya ngapain sih? Untuk kesibukan sehari-hari, Rifna bekerja di bidang kecantikan ya Bang. Jadi Rifna bekerja sebagai seorang beauty advisor di Kota Bukit Tinggi. Oke, tapi tertarik untuk bisa berkecimpung di dunia literasi. Ini kenapa nih kalau boleh tahu Rifna? Kalau dunia literasi karena hobi Rifna membaca gitu Bang. Jadi Rifna kembangkan. Oh, hobi membaca itu apakah memang udah dari kecil atau ada momen tertentu yang membuat Rifna ini cinta membaca? Gimana tuh? Kalau hobi mungkin dari kecil ya Bang. Karena dulu waktu kecil setiap ke pasar gitu, kalau ada nampak majalah bobo, Rifna pasti minta beliin ke ayah. Oke. Ya, terus setelah sekolah itu beralih baca-baca novel, baca Wattpad gitu. Sampai menulis nggak Rifna kesibukannya? Mungkin menulis quotes-quotes saja ya Bang di akun. Oh iya, Ya. siap. Nanti kita minta quotes dari Rifna. Siap. Rifna, ini dari sekian banyak aktivitas yang mungkin bisa Rifna lakukan, benar nggak? Tapi kenapa nih Rifna memilih membangun komunitas literasi? Apa yang membuat Rifna tergerak untuk bisa membangun komunitas yang luar biasa ini? Karena itu awalnya karena walaupun Rifna udah pernah hobi baca ya Bang, tapi ada titik Rifna kehilangan minat baca itu sama sekali gitu. Jadi, itu kapan tuh, Rifna? Setahun atau 2 tahun belakang ini Bang. Serius? Benar. Oke. Terus Rifna berpikir ingin meningkatkan minat baca Rifna lagi, berharap bisa bertemu sama teman-teman yang hobi baca. Ya mungkin dari perkumpulan itu bisa meningkatkan kembali hobi Rifna. Baik. Tapi di balik itu apakah ada alasan khusus? Misalkan nih, Rifna ini kan membangun sebuah komunitas bukan hal yang mudah, betul ya Rifna ya? Betul. Tapi butuh effort, butuh usaha yang itu nggak mudah. Jadi ada alasan yang memang menghantarkan Rifna sampai di titik ini nggak? Sampai jadi founder, di samping alasan yang tadi? Sebenarnya komunitas Bukit Tinggi Book Club ini terbentuk juga secara spontan sebenarnya, Oh, tanpa perencanaan yang matang. siap. Tapi bisa hadir dengan program yang luar biasa. Bahkan kemarin nih teman-teman ya, Ashabul sempat scroll media sosial dari Bukit Tinggi Book Club. Ternyata sudah mengumpulkan banyak anak muda, betul ya Rifna ya? Dia nggak hanya anak muda Bang, itu berbagai kalangan usia. Berbagai kalangan usia teman Pro 2. Itu kemarin di mana tuh Rifna acaranya?
Terakhir itu di Adagio Coffee, Bang. Menghadirkan berapa orang sih, Rifna? Terakhir yang hari Sabtu kemarin tanggal 11 Juli itu ada sekitar hampir 40 orang. Wow, 40 orang. Yang mana di balik 40 orang itu ada sosok Rifna teman Pro 2. Jadi ini luar biasa. Kesempatan emas buat kita bisa mengulik nih perjalanan Rifna bisa menjadi founder dari Bukit Tinggi Book Club yang tentu ini menginspirasi teman-teman ya di Ruang Literasi edisi malam ini. Rifna, ini gimana sih ceritanya sampai akhirnya lahir Bukit Tinggi Book Club yang mungkin bisa Rifna ceritain ke kita awalnya, terus bagaimana Rifna melihat antusias orang-orang bisa menjadi bagian dari Bukit Tinggi Book Club hingga sampai di titik ini. Boleh nggak Rifna ceritain? Ceritanya itu berawal karena Rifna merasa gabut gitu, Bang. Lagi cari komunitas juga. Terus Rifna bikin utasan di Threads, when ya di Bukit Tinggi ini ada komunitas buku gitu. Banyak tuh dapat respon, tapi responnya itu rata-rata kayak mereka juga cari gitu. Kalaupun ada, waktu itu Rifna kayak nggak ketemu di jadwalnya gitu. Jadi Rifna tetap nggak bisa ikut. Beberapa hari setelahnya Rifna memberanikan diri bikin utasan lagi, bikin ngajak gitu, Bang. Teman-teman Bukit yang suka baca mau nggak kita bikin grup WhatsApp gitu. Hanya sebatas grup WhatsApp Rifna pikirnya. Oh, awalnya grup Iya. WhatsApp aja nih. Iya, mungkin suatu saat nih kita bakal adain pertemuan offline. Yang waktu itu Rifna pikir pertemuan itu akan tidak dalam waktu dekat. Oke. Ya, tapi di hari pertama grup itu terbentuk, teman-teman itu antusias menanyakan kapan nih kita bertemu. Wow. Itu sangat di luar ekspektasi Iya. melihat antusias teman-teman. Dan setelah grup terbentuk, Rifna sadar nih nggak bisa jalanin sendiri. Jadi Rifna mengajak teman Rifna, ada Bang Aryo sama Melati buat membangun Bukit Tinggi Book Club ini bersama. Wow, Bang Aryo sama Kak Melati. Terima kasih ya buat kakak-kakak abang-abang yang sudah menjadi bagian dari langkah baik ini, betul Rifna ya. Kalau misalkan sekarang Bang Aryo sama Kak Melati nonton Rifna, apa nih yang mau disampaikan? Boleh dong Rifna? Kepada teman aku, Bang Aryo sama Kak Melati, terima kasih udah mendampingi aku buat membangun komunitas Bukit Tinggi Book Club ini bersama. Siap. Aduh, ikut terharu padahal baru awal nih. Rifna, ini waktu pertama kali berdiri, tujuan utama Bukit Tinggi Book Club yang pertama itu berangkat dari Rifna pribadi ya, secara individu, di mana Rifna ingin nih tergabung dalam salah satu komunitas yang memang bergerak di literasi. Toh ternyata ujung-ujungnya Rifna sendiri yang jadi founder. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Dan menurut Rifna, kalau misalkan sekarang kita lihat nih ya, generasi muda yang sekarang sibuk dengan media sosial, sibuk dengan budaya scrolling, ini apakah anak muda masih punya minat baca menurut Rifna nih, sudut pandang Rifna? Masih, Bang. Karena buktinya dari beberapa pertemuan yang diadakan oleh Bukit Tinggi Book Club, itu pesertanya itu banyak anak muda. Bahkan kemarin terakhir tuh di hari Sabtu kemarin ada adik-adik. Iya. Dia baru kelas 6 SD, ada adik yang masih SMP juga. Mereka udah gabung dan kami kasih mereka kesempatan untuk berdiri menjelaskan insight buku yang mereka baca. Luar biasa. Iya, itu juga akan jadi pertanyaan kita teman-teman ya. Apa aja sih bentuk kegiatan yang dilakukan di Bukit Tinggi Book Club? Nanti bakal kita tanyakan. Namun sebelum itu, menurut Rifna nih, Book Club ini masih penting gak sih meskipun sekarang informasi itu sudah bisa didapat dengan cepat lewat internet? Sekarang kan apa-apa bisa di-scroll, terus juga apa-apa bisa di-searching. Jadi menurut Rifna, Bukit Tinggi Book Club ini masih penting gak sih, terkhusus buat anak muda? Masih penting sih, Bang. Kadang kalau internet kita bisa mencari informasi dan memang kita bisa langsung mendapatkannya. Tetapi kalau di Bukit Tinggi Book Club itu kita bukan tentang informasinya, tetapi tentang ruang untuk berdiskusi. Tuh, teman Pro 2, luar biasa. Ruang buat berdiskusi. Nggak hanya sebagai tempat di mana kita bisa baca aja, betul ya? Ya, Rifna? betul. Tapi di sana ada kesempatan untuk bisa berdiskusi nih dengan orang-orang yang sama-sama memiliki kecintaan yang sama di dunia literasi. Terus di samping itu ada apa aja lagi yang mungkin bisa Rifna sampaikan ke kita bersama? Di Bukit Tinggi Book Club itu teman-teman gak hanya jadi ruang buat membaca saja, tapi di sana kita bisa berdiskusi tentang buku yang mungkin sudah pernah kita baca ataupun yang akan teman baca juga. Terus
buat dapetin motivasi buat semangat lagi bang. Kayak Betul. Rifna waktu itu kan kehilangan minat baca. Setelah berkumpul dengan teman-teman BBC, akhirnya semangat itu kembali. Oke, siap. Bagi kamu yang mungkin sekiranya sekarang di posisi yang sama kayak Rifna beberapa waktu yang lalu nih, udah nggak ada minat baca, terus udah mulai malas-malas baca, boleh banget gabung ke Bukit Tinggi Book Club. Betul ya, Benar. Rifna? Supaya apa, Bu? Supaya teman-teman itu bisa naik lagi nih minat bacanya gitu ya, teman Pro 2. Rifna, seperti yang tadi Kak Ashabul sampaikan bahwasanya Kak Sabul sudah menyediakan satu pertanyaan yang luar biasa nih, yang mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi nonton. Emang kalau misalkan Rifna bisa kasih gambaran seperti apa sih kegiatan ketika Bukit Tinggi Book Club ini kumpul? Untuk kegiatan Bukit Tinggi Book Club, untuk sesi awal itu kita ada sesi reading silent namanya bang. Oke. Dan durasinya itu ada sekitar 30 menit. Tetapi karena sambil menunggu teman-teman yang lain datang, kadang kita tambah lagi menjadi 15 menit. Lalu setelah reading silent, kita baru ke sesi kedua itu sharing session. Oke. Kita menceritakan tentang buku yang kita baca. Dan itu nggak harus keseluruhan buku. Kita boleh aja bilang ke teman-teman, nih aku baru baca buku, tetapi baru sampai halaman segini. Aku hanya bisa menjelaskan sampai bab 2 misalnya Oh, gitu. itu boleh. Jadi jangan takut nih teman-teman ya. Misalkan kita kalau membaca butuh waktu yang cukup panjang, itu jangan takut nanti cukup nggak ya waktunya, ini harus habis satu buku untuk bisa dijelasin. Jangan takut teman-teman ya, sampai halaman berapapun teman-teman bisa jelasin. Itu gitu ya. juga boleh buku yang udah kita baca sebelumnya di Oh, rumah itu juga boleh. boleh. Nggak harus yang saat kita baca di silent reading itu bang. Baik. Terus lanjutannya gimana tuh Rifna? Setelah nanti teman-teman jelasin nih, misalkan kayak Kak Asabul nih udah baca sampai halaman 30, terus nanti dijelasin. Setelah itu ada ruang diskusi nggak? Ada ruang diskusi. Nanti ruang diskusinya itu akan ditanggapi sama teman-teman BBC yang lainnya gitu bang. Kayak apa sih yang kamu dapatin dari buku itu? Bagaimana perasaan saat membacanya gitu. Kalau ada yang malas berbicara, kan banyak nih anak-anak muda yang takut ngomong. Gimana tuh Rifna? Saat untuk sharing session itu kan awalnya dibuka oleh moderator kan bang. Oh, ada moderator gitu ya? Iya, moderatornya Bang Iwan sendiri. Lalu setelah tampil, teman-teman yang Bang Iwan tampil, Bang Iwan bakal nunjuk nih teman BBC mana yang mau baca. Nanti setelah teman itu selesai sharing, dia bakal nunjuk lagi yang mana yang lain gitu. Jadi moderator hanya menunjuk di awal. Selanjutnya teman-teman BBC sendiri yang menunjuk siapa lagi yang diberi kesempatan buat sharing tentang bukunya. Wah, luar biasa. Ini seru banget pasti ya Rifna ya? Seru Banget. Siap. Rifna, tadi Rifna udah menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di komunitas ini. Dan sejauh yang udah dilakukan, menurut Rifna, apakah teman-teman yang menjadi bagian dari Bukit Tinggi Book Club ini merasa nyaman ketika menjadi bagian dari aktivitas itu atau gimana? Menurut Rifna, teman-teman BBC merasa nyaman ya Bang, karena teman-teman yang hadir di pertemuan pertama bulan Juni kemarin, dia tetap hadir kembali di pertemuan kita yang di bulan Juli ini. Oh gitu ya Rifna? Iya, mereka tetap hadir gitu. Siap. Dan ada nggak sih Rifna anggota yang awalnya nggak suka baca atau agak malu-malu, tapi setelah mengikuti beberapa kelas ini jadi ketagihan, ada nggak Rifna? Kemarin Rifna sempat ngobrol sama teman-teman BBC. Ada yang sharing setelah ikut BBC, mereka jadi punya motivasi tersendiri buat baca Bang. Padahal sebelumnya bacanya itu kayak ya udah kalau nggak mau baca nggak usah gitu. Karena kita bakal ngadain pertemuan setiap bulan, jadi motivasinya seperti bulan depan aku mau ketemu teman BBC nih. Jadi hari ini bulan ini aku bakal baca buku ini yang akan aku sharing bulan depan gitu. Wow, luar biasa. Ini baru berdiri tapi BBC sudah menunjukkan satu hal positif gitu ya teman Pro 2 yang kita bisa melihat secara terang-terangan bahwasanya melalui komunitas ini lahir orang-orang yang memang semakin cinta akan dunia membaca, dunia literasi. Betul ya? Betul Bang. Rifna, siap. Dan Rifna, kalau boleh tahu nih, BBC ya, BBC ini udah berapa lama sih? Barunya itu apakah 1 tahun yang lalu, apakah 2 tahun yang lalu, apakah 5 bulan yang lalu atau gimana nih?
Untuk BBC sendiri dia belum genap 2 bulan. Belum genap 2 bulan teman Pro 2, tapi udah luar biasa nih jebolan-jebolan. Iya benar. Jebolan programnya gitu ya teman Pro 2. Belum genap 2 bulan. Belum, karena WhatsApp grup pun pertama dibikin itu di tanggal 24 Mei 2026 ini, Bang. Wow, 24 Mei. Dan sekarang anggota grupnya udah tembus 300. Aduh, Masya Allah luar biasa. Aku nggak bisa berkata-kata jujur. Udah tembus 300 orang. Menurut aku itu bukan sekadar angka ya Bang, tapi berapa banyak warga Bukit Tinggi yang sebenarnya butuh nih ruang buat membaca gitu. Bener. Yang nggak hanya sekedar ruang, tapi menjadi tempat di mana mereka bisa berdiskusi, di mana mereka bisa merasakan adanya kekeluargaan. Karena dari yang dijelaskan ini Kak Ashabul bisa menerka bahwasannya kegiatan di Bukit Tinggi Book Club ini seru banget. Seseru apa sih kalau boleh tahu, Rifna? Untuk keseruannya teman-teman bisa lihat sendiri di akun Bukit Tinggi Book Club. Itu kita selalu mendokumentasikan. Dan teman-teman yang habis ikut juga sharing merepost story mereka tentang kegiatan mereka di Bukit Tinggi Book Club gitu Bang. Siap. Dan ada rencana jangka panjang yang ini bakalan menyala banget nggak di Bukit Tinggi, Rifna? Rencana ke depan mungkin karena kita masih baru ya Bang. Jadi untuk sekarang rencana kita untuk membangun komitmen untuk tetap bisa melaksanakan pertemuan setiap bulannya gitu. Baik. Kalau dari segi tantangan, setiap hal pasti ada tantangan ya Rifna ya. Apapun yang kita lakukan, apalagi Rifna sebagai founder yang menghadirkan salah satu komunitas yang ini bukan komunitas kecil, bukan komunitas biasa tapi komunitas luar biasa, pasti di balik itu ada tantangan mungkin. Boleh dong Rifna spill ke kita tantangan apa aja yang mungkin sekiranya selama ini Rifna rasain? Karena grup ini bikin spontan dan Rifna tidak berpikir akan sejauh ini ya Bang. Dan setelah grup dibikin itu Rifna sebagai seorang introvert itu kayak merasa panik saat teman-teman banyak yang ikut gabung di grup dan juga yang antusias mengajak langsung ketemu. Di situ Rifna bersyukur punya teman kayak Bang Aryo sama Melati yang membantu menghandle itu Bang. Karena kan nggak berpikir akan sebesar ini gitu. Bener. Harusnya ada Bang Aryo sama Kak Melati nggak sih di sini? Bener. Tapi karena ada satu dua kesibukan juga teman-teman. Oh baik. Next kita undang Kak Mario dan Kak Melatinya ke sini ya. Bang Aryo. Bang Aryo sama Kak Melati. Rifna, apa yang membuat anggota ini tetap semangat untuk datang dan berdiskusi? Menurut Rifna apa nih yang menjadi alasan kuat teman-teman Bukit Tinggi Book Club ini tetap hadir? Di Bukit Tinggi Book Club kita nggak hanya cuma sharing ya Bang, kita juga belajar membangun relasi. Jadi kan seperti pertemuan pertama ini kita ketemu sama si A misalnya. Terus nanti kan bisa mereka saling tukaran akun Instagram. Nanti mereka komunikasi nih besok ikut gak ke acara kedua gitu. Dan juga teman-teman yang bisa nih mau minta rekomendasi buku bacaan selanjutnya apa gitu. Baik. Berarti nggak seserius yang dibayangkan ya? Tidak seserius yang dibayangkan. Tapi memang se-enjoy itu, se-asik itu, sebahagia itu, benar? Benar. Teman-teman juga sempat nanya sih kan kayak nanti kalau di itu bacaannya berat-berat ya gitu. Iya, itu gimana tuh? Enggak juga gitu. Kita terbuka untuk semua jenis bacaan, baik itu komik ataupun novel. Jadi memang benar di diskusi itu memang ada teman-teman yang membahas tentang politik, sejarah gitu. Tapi kalau kita tidak, mungkin kita tidak memahami termasuk Rifna, tapi di situ Rifna kayak suka gitu dengerin diskusi teman-teman tentang sejarah dan juga politik. Wow, jadi jangan takut kalau misalkan nih bahan bacaan teman-teman cuma komik, misalkan jangan takut, bisa kok gabung ke Bukit Tinggi Book Club teman-teman ya. Dan nanti bakalan ada tuh ruang diskusi yang mungkin akan menjadi hal yang menyenangkan nih buat teman-teman ya, daripada baca buku sendirian di kos, daripada baca buku sendirian di kamar gitu ya teman Pro 2, lebih baik nih baca bukunya rame-rame. Iya. Boleh dong Rifna ajak teman-teman Pro 2 kita untuk mungkin bisa menjadi bagian dari aktivitas luar biasa ini. Buat teman-teman Pro 2 yang punya minat yang sama nih buat membaca, baik itu yang baru mulai membaca ataupun memang sudah punya banyak bacaan, boleh bergabung di Bukit Tinggi Book Club karena kita terbuka untuk semua jenis umum
Dan juga semua jenis buku gitu. Kita nggak ada yang harus baca buku sekian gitu. Baik. Dan kalau misalkan nih, seperti yang Rifna sampaikan, terbuka untuk segala jenis usia juga ya tadi Rifna ya. Dan kalau misalkan ada teman-teman kita nih yang masih sekolah dasar, terus ada ibu-ibu kita yang mungkin juga tertarik menjadi bagian dari Bukit Tinggi Book Club, ini nanti apakah digabungkan di satu forum atau gimana? Untuk diskusi kita memang masih menggabungkan dalam satu forum ya Bang. Baik. Berarti semua usia memang berbaur bersama-sama di Bukit Tinggi Book Club. Benar. Dan lokasinya apakah memang ditetapkan di lokasi itu atau ada kemungkinan nanti lokasinya bakalan berbeda? Untuk lokasi kita bakalan berbeda Bang, karena setiap akhir bulan nanti kita bakal open diskusi di grup itu. Mulai dari tanggalnya kapan nih teman-teman yang banyak bisa hadir. Iya. Dan juga untuk lokasi kita diskusikan juga di grupnya Bang. Bukan Baik. keputusan mutlak dari tim gitu. Oh, jadi kalau misalkan ada masukan boleh nih gitu ya. Boleh Rifna banget. ya. Siap. Jadi teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman lihat sekarang postingan Bukit Tinggi Book Club, kegiatannya di kafe contoh. Teman-teman pengennya ada alam-alamnya, boleh kasih saran gitu ya Rifna ya. Boleh. Mana tahu di bawah air terjun tuh. Kemarin juga ada yang rekomendasiin di Taman Jam Gadang, kayaknya seru. Iya bener. Insya Allah kita adakan. Siap. Wah, ini pasti bakalan seru banget dan mungkin setelah ini bakalan bertambah nih satu anggota Bukit Tinggi Book Club. Asabli amin. Rifna, menurut Rifna nih, kenapa anak muda itu tetap perlu membaca walaupun sekarang kita udah di era digital yang mungkin bahan bacaan bisa kita cari ya di internet, dan kenapa nih kita masih penting membudayakan yang namanya membaca yang pure itu buku di depan kita? Menurut Rifna apa nih alasan kuatnya? Karena kalau kita baca buku, kita nggak hanya mendapatkan informasi ya Bang, dan kita juga akan memahami bagaimana proses kehidup. Mungkin kalau dari novel itu bagaimana proses perjalanan hidup seorang, dan juga bisa menumbuhkan empati kita dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Mungkin Iya. kalau informasi dari internet kan hanya poin-poin. Benar, hanya bahan bacaan. Iya benar. Belum tentu kita bisa lebih dalam memahami seseorang seperti yang Rifna Benar. sampaikan tadi. Wow, dan itu bisa didapatkan di Bukit Tinggi Book Club, teman-teman. Langsung hadir buat kamu di kota kita ini. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita bermalas-malasan gitu ya untuk bisa menjadi bagian dari dunia literasi yang luar biasa ini. Setuju nggak? Setuju. Oke, Rifna, sekarang kan banyak orang yang lebih suka nih nonton video singkat daripada baca buku. Menurut Rifna, gimana sih cara mengubah kebiasaan itu, atau lebih tepatnya nggak apa-apa nih yang hobi video nonton video tapi diimbangi dengan membaca buku? Gimana nih menurut Rifna? Dari sudut pandang Rifna terkait hal ini gimana? Kalau menonton video pendek, menurut Rifna itu bukan suatu hal yang memang benar-benar harus kita hindari ya Bang. Karena Rifna sendiri juga menonton video-video pendek itu. Apalagi isinya itu memang suatu hal pengetahuan gitu. Benar. Dan memang kalau teman-teman memang belum bisa membaca hal berat, ya boleh saja. Mungkin saja dari video pendek itu ada insight yang didapatkan. Dan salah satu cara Rifna untuk mengatasi kebiasaan scrolling, itu Rifna dengan mengubah kebiasaan Rifna yang tadinya membaca buku fisik, Rifna alihkan membaca buku digital. Jadi kalau udah ngerasa scrollnya lama nih, Rifna bakalan keluar dari aplikasi lalu membuka buku digital Rifna. Siap. Tuh teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman sekarang bisa dikatakan habitsnya nonton video, nonton film dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, it's okay kalau misalkan itu memang ada insight yang bisa menambah pengetahuan dan juga menjadikan teman-teman itu dilumuri sama hal-hal yang positif gitu ya, dengan ilmu-ilmu, dengan ide-ide, dengan hal-hal yang mungkin teman-teman dapatkan dari menonton itu. Nggak apa-apa teman-teman, tapi balik lagi ke yang tadi bahwasanya membaca itu juga satu hal yang harus menjadi perhatian kita, apalagi di era sekarang, betul ya Rifna ya? Ya benar. Kita perlu menyisihkan waktu mungkin sekitar 10 atau 15 menit ya Bang. Benar, setuju sekali. Jadi teman-teman ya, membaca itu bukan hal yang sulit. Seperti yang Rifna sampaikan, kita menyisihkan waktu 2 menit, 3 menit, 1 menit, bahkan itu bisa menjadi waktu emas banget untuk kita, betul ya Rifna ya? Benar Bang.
Benar. Rifna, ini masih ada banyak pertanyaan untuk Rifna di malam ini yang tentu nanti kita bakalan dengerin dari Rifna nih jawaban-jawaban luar biasa. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa sih pembahasan kita selanjutnya bersama Rifna, founder Bukit Tinggi Book Club, boleh banget. Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Konten kreator kini bukan lagi sekedar hobi, tapi sudah menjadi profesi serius dalam ekosistem ekonomi kreatif. Lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, anak muda bisa menghasilkan cuan dari ide, kreativitas, dan keunikan diri sendiri. Mulai dari konten edukasi, hiburan, sampai promosi UMKM, semua punya nilai ekonomi jika dikemas dengan konsisten dan relevan. Profesi ini juga membuka banyak peluang kerja baru, seperti editor video, copywriter, hingga manajer media sosial. Walaupun terlihat santai, menjadi konten kreator tetap butuh strategi, disiplin, dan kemampuan membaca tren. Di era digital sekarang, konten kreator adalah bukti bahwa kreativitas bisa menjadi aset masa depan. Overthinking. Kamu tahu nggak, burnout itu rentan banget kena Gen Z. Dan kabar baiknya, self-care itu nggak harus mahal dan ribet kok. Gampang banget, coba deh bikin power playlist. Isinya lagu-lagu yang bikin mood kamu naik 100%. Dengerin sambil stretching ringan, itu udah instant recharge loh. Terus, kamu juga wajib punya satu comfort corner. Atur satu sudut kamar yang nyaman banget buat kamu menyendiri dan juga menenangkan pikiran. Dan terakhir, tulis semua isi kepala kamu di jurnal, tanpa perlu pusing mikirin tata bahasa. Itu cara paling ampuh buat clear your mind dari segala beban. Me time adalah investasi energi terbaik. Jangan sampai kamu kehabisan baterai dan gak produktif. Ini baru enak. Bentar Mi. Makanan dari Yordania. Ngapain sih Pi, ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya udah banyak. Ini baru enak. Yes, menang. Aku di Pro 2. Tapi, Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui.
Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Halo teman Pro 2, balik lagi di Ruang Literasi bareng aku Ashabul Yamin dan masih bersama narasumber luar biasa kita. Kita sapa lagi teman Pro 2 ya. Rifna Hartini. Halo Rifna. Halo Bang Abu. Masih semangat Rifna? Masih. Wajib ya? Wajib aku. Rifna, seperti yang kita ketahui sekarang nih bahwasanya AI menjadi sahabat dekat banyak kalangan, gak hanya anak muda saja. Tentu ini bukan hal yang harus kita hindarkan juga, betul ya Rifna ya? Betul sekali. Dan menurut Rifna nih, di tengah hadirnya AI yang bisa merangkum buku atau menjawab berbagai pertanyaan, menurut Rifna, apakah kebiasaan membaca buku ini tetap tidak bisa tergantikan dan kenapa? Rifna. Menurut Rifna, buku dan AI bukan untuk saling menggantikan ya Bang, tapi untuk saling melengkapi. Wow, saling melengkapi. Kenapa tuh Rifna? Karena mungkin saat kita baca, karena untuk Rifna pribadi ya Bang, Rifna baca buku ini dan Rifna paham nih bukunya apa yang disampaikan dari buku ini. Tapi saat teman-teman bertanya ini apa isi dari buku itu, mungkin Rifna sulit untuk menyampaikannya. Dan di sanalah Rifna juga memanfaatkan AI. Poin-poin apa nih yang bisa aku sharing dari buku ini? Siap, memang pure melengkapi gitu. Bener. Ya Rifna ya, bukan menggantikan teman Pro 2. Boleh-boleh. Dan menurut Rifna nih, bagaimana cara memanfaatkan AI sebagai pendukung proses belajar tanpa membuat kita jadi malas membaca? Mana tahu nih teman-teman karena ada AI nggak mau baca semuanya tapi langsung ke AI, rangkumin dong ini segala macam. Gimana tuh Rifna? Kalau misalkan ada di komunitas Bukit Tinggi Book Club yang mungkin mereka lebih menyandarkan gitu ya, menyandarkan AI sebagai hal yang mungkin bisa membantu, yang akhirnya itu membuat mereka mungkin malas untuk membaca semua halaman buku tapi langsung aja nih ke AI terus minta dibantuin buat rangkuman. Menurut Rifna gimana nih? Boleh dikasih ini dulu nggak ke kita bahwasanya hal itu menurut sudut pandang Rifna seperti apa? Memang benar AI bisa merangkum buku itu ya Bang. Mungkin dari semua halaman bisa dirangkum oleh AI. Tetapi untuk pemahaman itu bisa kita dapatkan dari kita membaca. Karena kalau kita hanya membaca AI itu hanya ada poin-poinnya saja dan kurang ya Bang menurut Ifna untuk pemahamannya gitu. Betul. Jadi kalau misalkan memang kita mau nih mendapatkan pemahaman yang lengkap dari satu bahan bacaan, ya baca semuanya, betul ya? Iya, supaya lebih dalam gitu kita memahami konteks apa yang kita baca. Bener, itu dia teman-teman, supaya kita lebih memahami secara dalam konteks dari apa yang kita baca. Jangan setengah-setengah, betul ya Rifna ya? Betul sekali. Betul sekali, teman Pro 2. Rifna, apakah anggota Bukit Tinggi Book Club ini juga pernah memanfaatkan AI untuk membantu memahami isi buku atau mencari referensi buku? Kalau untuk itu Rifna ke teman-teman Bukit Tinggi Book Club belum pernah mempertanyakannya sih Bang. Oh gitu ya? Benar. Berarti memang ketika kegiatan Bukit Tinggi Book Club semua HP-nya teman-teman itu memang memegang HP semuanya, tapi untuk menjelaskan bukunya itu teman-teman hanya memegang bukunya lalu menjelaskannya secara langsung, bukan yang melihat dari AI gitu Bang. Oke, baik. Jadi
Walaupun sekarang AI ini adalah sahabat dekat kita semua nih teman-teman ya. Tapi Bukit Tinggi Book Club ini orang-orangnya adalah orang-orang yang memang orang-orang yang ingin gitu ya terjun sepenuhnya di dunia literasi, nggak setengah-setengah. Betul ya Rifna ya? Betul. Kalau setengah-setengah ya pasti bakalan ada nih beberapa anggota yang ngapain baca buku ini seluruh halaman, lebih baik langsung bantu sama si AI. Jadi salut banget buat teman-teman yang tergabung dalam Bukit Tinggi Book Club. Lewat jawaban Rifna kita bisa ngelihat bahwasanya teman-teman adalah teman-teman yang luar biasa yang memang sepenuh hati untuk mencintai dunia literasi. Masya Allah. Oke Rifna, di era informasi yang begitu cepat nih, bagaimana cara Rifna ini membedakan informasi yang kredibel dengan yang sekedar viral? Kalau ini di era informasi yang begitu cepat gitu ya Rifna ya, bagaimana cara Rifna membedakan informasi yang kredibel dengan yang sekedar viral? Informasi yang ini memang betul-betul nih faktanya bisa dipertanyakan dari dibandingkan dengan mungkin informasi-informasi yang itu tidak kredibel gitu Rifna. Mungkin kita bisa lihat dari informasi itu, kalau yang kredibel itu biasanya ada sumber yang jelas gitu ya Bener. Bang. Misalkan kalau sekarang itu banyak quotes yang sebenarnya itu dibuat oleh personal tapi dia yang viral. Tapi kan kalau yang lebih kredibel itu jelas sumbernya siapa yang bilang. Benar-benar. Jadi informasi-informasi yang kredibel itu ya salah satu hal yang bisa jadi pegangan kita, apakah itu benar atau enggak ya lihat dari sumbernya. Betul ya Rifna ya. Dan apa namanya Rifna, tentu dengan kita memiliki kesibukan di dunia literasi itu akan membantu ya Rifna ya, membantu kita agar lebih paten gitu ya teman Pro 2 membedakan mana informasi yang memang kredibel, mana yang enggak. Benar ya Benar. Rifna? Makanya teman Pro 2 ya, kalau misalkan ada nih komunitas-komunitas positif seperti Bukit Tinggi Book Club, ya aku harap teman-teman bisa memaksimalkan kesempatan ini untuk bisa bergabung, karena sedikit banyaknya pasti akan menjadi wadah yang bermanfaat nih buat teman-teman semuanya. Betul ya Rifna ya? Betul sekali. Rifna, apa nih peran Bukit Tinggi Book Club dalam membantu anggotanya itu membangun kebiasaan membaca secara konsisten? Dengan peran yang diambil oleh Bukit Tinggi Book Club itu dengan mempertanyakan nih, teman-teman ini lagi baca buku apa gitu. Nanti buat pertemuan selanjutnya udah persiapkan buku belum gitu. Dan di saat pertemuan itulah dengan di sharing session, disitulah cara kami menanyakan kepada teman-teman buku apa nih yang udah dibaca di sana, atau kita meyakinkan teman-teman untuk masih tetap dengan minat bacanya gitu Bang. Iya, berarti memang komunitas ini menjadi salah satu komunitas yang menjadikan kita sebagai seseorang yang ya seperti yang tadi Ashabul sampaikan teman-teman ya, mencintai dunia literasi sepenuh hati gitu teman-teman, melalui bantuan dari foundernya langsung, melalui bantuan dari tim-timnya langsung yang siap bertanya gitu ya, baik itu sebelum kelas dimulai maupun bukan pada saat kelas dimulai. Wow, ini luar biasa sih teman-teman. Terima kasih ya sudah menjadi bagian dari hal baik ini. Rifna lebih berterima kasih kepada teman-teman yang atas antusiasnya, karena tanpa teman-teman dari BBC mungkin BBC nggak akan tumbuh secepat ini ya Bang. Iya benar. Dan kalau dilihat-lihat nih, BBC bakalan jadi salah satu komunitas yang gong banget, insya Allah ya. Insya Allah. Ada rencana untuk rekrut teman-teman di luar Bukit Tinggi nggak, Rifna? Buat teman-teman yang datang maksud? Iya, yang datang. Misalkan nih ada yang dari Kota Padang, ada yang dari Payakumbuh, ada yang dari Tanah Datar. Apakah boleh atau gimana nih? Beberapa pertemuan kemarin kita memang udah ngadakan pertemuan dan kita ngobrol, dan teman-teman itu nggak semuanya dari Bukit Tinggi. Ada teman-teman yang dari Parangpanjang ataupun Payakumbuh. Jadi kita pun memulai acara misalkan jam 5, kita tidak menentukan jam berapa selesai. Jadi buat teman-teman yang mungkin dari jauh, dari daerah luar Bukit Tinggi itu boleh pas nanti jam 7 sebelum maghrib mereka mau pulang duluan ya boleh gitu Bang. Jadi kita nggak harus sampai selesai gitu. Oh baik. Jadi memang nggak ada hal khusus yang
membatasi buat teman-teman nih, misalkan ada kesibukan lain, misalkan Ya, di benar. tengah kelas berlangsung, itu boleh ya Rifna ya? Kita Boleh, izin duluan. Bahkan karena itu kan kita ngadainnya tuh seri di waktu sore menjelang malam kan Bang. Iya. Dan banyak tuh teman-teman yang ngasih pendapat, aku pengen ikut Kak, tapi nggak boleh nih keluar malam. Jadi di situ BBC juga mengatasinya dengan mengadakan 2 kali pertemuan. Insya Allah kita juga akan mengadakan di hari Minggu pagi gitu Bang. Jadi buat teman-teman bisa fleksibel memilih waktunya. Jadi buat yang punya kesibukan siang nih, ayo kita ikut di malam hari. Yang mungkin buat teman-teman yang nggak bisa keluar malam, ayo teman-teman ikut di hari Minggu. Oke, baik. Berarti komunitas ini memang menyediakan ruang buat teman-teman yang pengen banget ikut, tapi misalkan di satu waktu nggak bisa, ya bisa ikut di kesempatan berikutnya. Benar. Misalkan di siang hari, bukan di petang gitu ya, Rifna? Benar Bang. Benar. Rifna, ini kalau misalkan Rifna boleh rekomendasiin ke kita nih satu buku yang mungkin bakalan bermanfaat buat anak muda. Buku apa tuh? Kalau buku yang mungkin Rifna rekomendasikan itu ada buku Filosofi Teras karya dari Henry Manampiring. Karena di buku Filosofi Teras itu ada pembahasan tentang stoik dan juga yang bahas kalau kita itu, apalagi buat teman-teman yang suka overthinking ya Bang, tentang pendapat orang. Jadi di buku Filosofi Teras itu ada membahas tentang kalau ada hal-hal yang di luar kendali kita dan ada nih hal-hal yang memang itu dari internal kita gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin pendapat orang. Wow, Filosofi Teras teman-teman ya. Benar ya Rifna? Benar Bang. Benar banget. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat hal yang tadi Rifna sampaikan sebagai insight setelah membaca buku Filosofi Teras, boleh banget dicari dari sekarang gitu ya. Atau datang langsung ke Bukit Tinggi Book Club. Benar, mungkin kalau teman-teman kurang minat baca, teman-teman yang suka, aku nggak suka baca nih Kak, tapi aku suka mendengarkan aja, boleh bergabung ke Bukit Tinggi Book Club. Nggak harus yang suka baca, tapi banyak sih Bang yang bilang aku nggak suka baca Kak, tapi aku mau dengar. Ya udah gabung aja di Bukit Tinggi Book Club dan dengerin teman-teman BBC berdiskusi. Wow, boleh tuh teman-teman ya yang gabut sore-sore nggak tahu mau ngapain, daripada jalan-jalan ngabisin bensin, lebih baik ke Bukit Tinggi Book Club. Iya benar. Iya, dapatin pengetahuan, kenal sama teman-teman baru, nambah followers. Rifna, apa nih mimpi terbesar Rifna untuk Bukit Tinggi Book Club ke depannya? Mimpi terbesar Rifna untuk Bukit Tinggi Book Club, semoga Bukit Tinggi Book Club ini nggak hanya ramai di awal, tetapi berkelanjutan. Amin. Bisa meningkatkan minat baca teman-teman di Kota Bukit Tinggi ini dan menjadi ruang yang nyaman buat teman-teman yang peminat literasi. Iya, betul sekali. Memang luar biasa ya. Rifna padahal masih muda banget. Ini ada fun fact teman-teman, ternyata kami seumuran. Bener. Aduh, kok aku insecure nih. Insecure banget nanya-nanya sama Rifna gitu ya. Wow, ini Rifna ada hal yang mungkin sekarang tergambar yang akan Rifna lakukan ke depannya nggak, yang bakal mengejutkan kita lagi? Mungkin untuk rencana kita insyaallah ke depan. Kalau sekarang kita kan di BBC cuma ada 2 sesi ya Bang. Sesi reading silent sama sharing silent. Mungkin Rifna berharap mungkin ke depannya di BBC itu ada kegiatan yang lebih menarik juga buat menarik teman-teman yang lain buat ikutan. Siap. Rifna butuh tim nggak? Tambahan tim maksudnya. Untuk tambahan Anda tahu nih, teman-teman ketemu sama Sabul Yamin di Bukit Tinggi Book Club. Sebagai apa tuh? Ternyata moderator sama abang kita. Iya, sama Bang Iwan. Enggak. Rifna, ini takutnya abangnya marah nih. Gak apa-apa Bang, mungkin nanti kalau ramai kita bikin dua circle ya Bang. Aduh, siap. Rifna, ada program atau kegiatan menarik yang mungkin sedang dipersiapkan dalam waktu dekat enggak oleh Bukit Tinggi Book Club? Karena Bukit Tinggi Book Club masih baru ya, mungkin kita ingin mempertahankan kekonsistenan kita untuk mengadakan pertemuannya. Dan untuk harapan kita mungkin suatu saat ya Mang, mimpi besar kita mungkin kita bakal ngadain bedah buku gitu, atau mendatangkan penulis terkenal mungkin yang ada dari Sumatera Barat. Itu mimpi besar, mungkin semoga saja ya Bang. Bisa sih, bisa, insya Allah bisa. Apalagi Rifna memiliki 3 tim internal yang juga luar biasa. Benar, dan tim tambahan mungkin di awal gitu Rifna sama Bang Aryo sama Melati ya Bang buat membangun. Dan di pertengahan kita akhirnya ada berapa tambahan tim gabungan, itu ada Bang Iwan sebagai moderator dan juga Kak Pipi, dia bantu bagian media.
Yang sebelumnya kita saling melengkapi aja gitu Bang. Iya. Bersama mangko menjadi. Bener. Dan harapannya semoga Bukit Tinggi Book Club ini konsisten menjadi ruang bagi anak muda. Enggak hanya anak muda, tadi Rifna sempat menyampaikan bahwasanya peserta dari Bukit Tinggi Book Club ini dari berbagai usia. Artinya memang menjadi wadah untuk semua orang, teman-teman Pro 2 ya, di Bukit Tinggi. Bahkan gak hanya di Bukit Tinggi, ada anggota dari Tanah Datar, Payakumbuh yang Padang Panjang tadi yang sudah menjadi bagian dari kegiatan luar biasa ini. Semoga ini menjadi pelita baru ya di Kota Bukit Tinggi, menjadi hal yang bisa dibanggakan oleh banyak orang ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Rifna, apa yang mungkin bisa Rifna sampaikan ke kita semua nih sebagai anak muda terkhusus agar bisa semakin melek sama dunia literasi? Buat teman-teman yang buat anak-anak muda yang ingin meningkatkan literasi, teman-teman nggak harus nih baca buku yang berat atau yang lagi viral terus teman-teman baca tahu-taunya bukunya tuh berat sehingga yang tadinya mau belajar kayak nggak usah lah. Jadi teman-teman boleh mulai dari buku bacaan yang ringan-ringan saja. Kalau teman-teman mungkin suka Doraemon, boleh baca mulai dari komik atau juga novel-novel romance. Itu juga termasuk literasi loh gitu. Benar. Jadi memang nggak ada batasan nih teman-teman ya, mau baca jenis buku apapun, genre apapun, benar ya Rifna ya. Asalkan ada kemauan aja nih teman-teman ya, teman-teman udah bisa jadi bagian dari komunitas ini. Rifna, kalau misalkan Rifna bisa representasikan komunitas Bukit Tinggi Book Club dengan satu kata atau satu kalimat, boleh deh. Apa tuh mungkin yang bisa merepresentasikan Bukit Tinggi Book Club? Bukit Tinggi Book Club untuk Rifna adalah ruang bersama yang kalau Rifna lihat dari antusias teman-teman itu sudah menjadi ruang yang selama ini ditunggu-tunggu oleh peminat baca di Kota Bukit Tinggi ini. Ruang bersama dan juga ruang yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, apalagi mereka-mereka yang kita-kita gitu ya, dan juga teman-teman yang suka dengan dunia literasi. Memang benar sih Rifna ya, bahwasanya Bukit Tinggi Book Club ini adalah salah satu harapan baru tentunya, salah satu wadah baru yang ini nggak hanya 300 orang yang sudah tergabung saja yang nungguin Rifna, tapi juga banyak orang yang nungguin yang mungkin masih belum mendengar nih adanya Bukit Tinggi Book Club. Semoga dengan hadirnya Rifna di sini, hadirnya Rifna di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, banyak lagi orang-orang yang mengenal, banyak lagi orang-orang yang semakin tahu, oh ternyata di Bukit Tinggi ada salah satu komunitas untuk kita nih yang suka dunia literasi. Benar ya Rifna ya? Benar sekali Bang. Benar sekali. Dan teman-teman, Bukit Tinggi Book Club tidak hanya menjadi wadah untuk teman-teman yang mau membaca saja, tapi misalkan nih sekarang masih belum ada kemauan tinggi untuk membaca, misalkan teman-teman masih agak ragu nih, nggak apa-apa, mendengarkan aja dulu dan tetap bergabung dengan Bukit Tinggi Book Club. Mana tahu itu bisa jadi momentum nih buat teman-teman, jadi titik balik. Saya besok baca deh supaya bisa ikut diskusi. Itu bisa ya Rifna ya? Bisa banget Bang. Bisa banget. Itu ada kartu anggota khusus nggak Rifna? Ada kartu anggota khusus nggak? Kita terbuka untuk umum ya Bang. Jadi teman-teman itu banyak yang kita habis sharing posting, teman-teman nanya ini regisnya gimana Kak? Iya benar. Kita terbuka secara umum. Nanti teman-teman kan kita kasih info nih untuk pertemuan selanjutnya itu di mana dan kapan. Nanti teman-teman kalau bisa datang langsung datang aja. Jadi kita juga nggak ada pendaftaran ataupun biaya pendaftaran juga Bang. Siap. Jadi kita terbuka untuk umum, siapapun boleh datang. Baik, terbuka untuk umum, siapapun boleh datang. Yang nggak datang ya rasanya agak sedikit ini ya, rugi sekali. Rugi teman-teman ya, padahal ini adalah salah satu komunitas yang luar biasa, yang nggak semua tempat ada wadah ini, dan di Bukit Tinggi udah ada wadah ini di kota yang sekarang aksesnya cepat dan lebih dekat gitu ya ke beberapa kabupaten kota tetangga seperti Payakumbuh, teman-teman yang dari Payakumbuh, 50 kota, Tanah Datar, Padang Panjang, terus Agam, itu bisa banget gabung gitu ya Rifna ya. Ya benar banget. Gak hanya mereka yang berdomisili atau tinggal di Bukit Tinggi saja teman-teman. Jadi bagi kamu nih yang di luar Bukit Tinggi juga bisa menjadi bagian dari Bukit Tinggi Book Club. Rifna, boleh dong satu closing statement buat teman-teman Pro 2?
Buat teman-teman Pro 2 yang selama ini mencari tempat nih buat mendiskusikan buku yang dibaca, boleh bergabung ke Bukit Tinggi Book Club. Kita nggak ada batasan umur karena selama ini banyak yang nanya, Kak, aku udah umur 30-an nih, boleh gabung nggak? Boleh banget, karena di BBC juga ada kok teman-teman yang udah berkeluarga. Dan kalau yang umurnya masih muda, masih sekolah, boleh juga. Tapi kalau umurnya kayak kemarin ada anak SD ya Bang, dan itu boleh ditemanin sama orang tuanya. Siap, baik. Jadi jelas ya teman-teman Pro 2 bahwasanya Bukit Tinggi Book Club hadir untuk siapapun, dengan latar belakang apapun, usia berapapun, dan gender apapun juga nih, perempuan laki-laki juga boleh gabung teman-teman Pro 2. Semoga ini bisa menjadi wadah yang bermanfaat dan tentunya wadah yang mungkin teman-teman nantikan selama ini sekarang sudah hadir, dan semoga teman-teman bisa menjadi bagian dari Bukit Tinggi Book Club. Dan teman-teman Pro 2, ternyata di tengah kebiasaan scrolling yang hampir nggak ada habisnya teman Pro 2 ya, masih ada ruang nih buat kita berhenti sejenak, membuka buku, berdiskusi, dan juga bertemu orang-orang yang sama-sama punya minat dan semangat untuk belajar. Dan itu di mana didapatkan, Bu? Ya, salah satunya di Bukit Tinggi Book Club teman Pro 2. Kita bisa belajar kalau membaca itu nggak harus jadi aktivitas yang membosankan teman Pro 2, justru ketika dilakukan bersama-sama, membaca bisa jadi lebih seru, lebih hidup, dan membuka banyak perspektif baru. Terima kasih tentunya kita ucapkan kepada narasumber luar biasa kita. Terima kasih Rifna Hartini. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang udah memberikan kesempatan kami dari Bukit Tinggi Book Club untuk berbagi cerita di sini. Baik, kita juga senang nih kehadiran Bukit Tinggi Book Club yang menemani kita selama 1 jam ini, memberikan perspektif baru dan juga insight baru terkait dunia literasi. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, titip salam untuk semua tim yang luar biasa. Kita nggak bisa merepresentasikan rasa bangga lewat kata-kata, Rifna, jujur. Iya, nggak bisa. Jadi ucapan terima kasih dan juga rasa bangga yang tersirat ini semoga bisa sampai nih kepada teman-teman dan menjadi semangat baru untuk bisa lebih menyala lagi ke depannya ya. Insya Allah, Bang. Insya Allah. Dan teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya di Ruang Literasi edisi hari ini. Sekali lagi, semoga Ruang Literasi ini tidak hanya memberikan perspektif baru terkait dunia literasi aja, tapi semoga bisa menjadi momentum juga untuk kita mendapatkan inspirasi teman-teman ya di malam hari ini. Dan aku Ashabul Yamin pamit undur diri dari Ruang Dengar Kamu. Sampai ketemu di Ruang Literasi edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2, teman terbaik kamu.